Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Citra Saptawandira dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat kelas 24C. Di presentasi kali ini saya akan membahas topik tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Presentasi kali ini disusun sebagai tugas dari mata kuliah dasar kependudukan. Saya harap melalui pemaparan ini teman-teman semua bisa mendapatkan wawasan baru dan memahami materi ini dengan lebih mudah. Langsung saja kita ke materi. Baik, jadi di sini ada latar belakang. Indonesia itu termasuk negara berkembang yang penduduknya terus bertambah setiap tahun. Nah, menurut data BPS yang dipublikasikan Agustus tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia saat itu mencapai lebih dari 237 orang. Yang menariknya, pertumbuhan penduduk juga lumayan tinggi, yaitu 1,49% per tahun. Semakin banyak penduduk, maka kebutuhan terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas umum juga makin meningkat. Untuk slide selanjutnya yaitu ada pengertian kependudukan. Jadi, kalau dilihat dari asal kata, penduduk itu berasal dari kata duduk dalam arti sederhana. Duduk berarti menempatkan diri di suatu tempat. Dari situlah kata penduduk berkembang jadi istilah orang-orang yang tinggal atau menetap di suatu wilayah. Sementara itu, dalam ilmu fisiologi, penduduk diartikan sebagai sekumpulan manusia yang mendiami atau menempati suatu kawasan geografis. Jadi secara umum penduduk adalah semua orang yang tinggal di suatu daerah baik secara sementara maupun permanen. Baik, untuk selanjutnya ada dinamika penduduk, yaitu perubahan yang terjadi pada jumlah dan kondisi penduduk dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa karena kelahiran, kematian, atau perpindahan penduduk. Di Indonesia, permasalahan penduduk bukan cuma jumlah yang besar, tapi juga soal persebaran yang gak merata dan kualitas sumber daya manusia. Memahami dinamika penduduk itu penting karena ada beberapa hal, yaitu yang pertama, kita bisa tahu jumlah penduduk di waktu dan wilayah tertentu. Terus kita juga bisa melihat perkembangan penduduk dari masa lalu sampai sekarang. Terus kita juga bisa memahami pengaruh jumlah penduduk terhadap hal lain seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dan yang terakhir, yang paling penting, bisa bantu pemerintah merancang langkah antisipasi baik untuk dampak positif maupun negatifnya. Selanjutnya ada transisi demografi, yaitu perubahan alami yang terjadi pada angka kelahiran atau disebut juga dengan fertilitas dan mortalitas atau disebut juga dengan kematian di suatu negara. Perubahan ini terjadi dalam 4 tahap. Yang tahap pertama yaitu angka kelahiran sangat tinggi, tapi angka kematian juga tinggi. Jadi pertumbuhan penduduk masih rendah. Kematian banyak disebabkan oleh perang, kelaparan, gagal panen, dan wabah penyakit menular. Untuk tahap kedua, angka kematian mulai menurun drastis karena mulai ada kemajuan teknologi, revolusi industri, dan penemuan antibiotik. Tapi angka kelahiran masih tinggi, jadi penduduk mulai tumbuh cepat. Untuk ke tahap ketiga itu menurun lebih lambat dan harapan hidup mulai meningkat jadi sekitar 55 tahun sampai 65 tahun. Angka kelahiran mulai turun cepat karena program keluarga berencana atau KB mulai berjalan dengan luas. Yang terakhir, tahap keempat, angka kelahiran, kematian, dan pertumbuhan penduduk semuanya rendah dan populasi mulai stabil. Jadi pertumbuhan penduduk itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi gak cuma soal kelahiran aja. Yang pertama, angka kelahiran. Kalau banyak bayi lahir tiap tahun, otomatis jumlah penduduk naik. Ini sering terjadi di daerah yang belum banyak terjangkau program KB.
Yang kedua, angka kematian. Sekarang angka kematian makin turun karena pelayanan kesehatan makin bagus. Jadi orang tuh lebih panjang umur, termasuk bayi dan anak-anak. Yang ketiga, migrasi. Banyak orang pindah karena cari kerja, pendidikan, atau lingkungan yang lebih nyaman. Wilayah yang jadi tujuan migrasi biasanya makin padat penduduknya. Lalu yang ketiga, ada kebijakan pemerintah. Contohnya program KB. Ini penting banget buat ngatur supaya pertumbuhan penduduk enggak terlalu cepat dan bisa seimbang sama sumber daya yang ada. Yang terakhir, ada faktor sosial budaya. Misalnya ada budaya yang menganggap banyak anak itu berkah, atau pandangan tentang peran perempuan yang lebih fokus di rumah. Itu semua bisa berpengaruh ke jumlah kelahiran juga. Baik, selanjutnya, di Indonesia masalah kependudukan itu cukup kompleks. Yang paling utama ada dua, yaitu jumlah dan persebarannya. Yang pertama, jumlah dan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk di Indonesia sangat besar dan terus bertambah setiap tahun. Pertumbuhan ini kadang gak seimbang sama ketersediaan lapangan kerja, pangan, dan fasilitas umum. Akhirnya muncul masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan tekanan terhadap lingkungan. Yang kedua, persebaran dan kepadatan penduduk. Penduduk Indonesia gak tersebar merata. Pulau Jawa contohnya, padat banget, padahal luasnya gak sebesar pulau lain. Sementara di wilayah timur Indonesia penduduk jauh lebih sedikit. Ketimpangan ini bikin pembangunan gak merata. Akses layanan juga jadi terbatas di daerah yang jarang penduduknya. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada gambar grafik, yaitu kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 1984 sampai 1988. Kalau dilihat dari grafik ini kelihatan banget ya kepadatan penduduk di Indonesia dari tahun 1984 sampai 1988 terus naik tiap tahun. Di tahun 1984 kepadatan masih sekitar di 6.800 jiwa per kilometer persegi. Lalu pelan-pelan naik di tahun berikutnya, tahun 1986 udah tembus lebih dari 7.000 dan puncaknya di 1988 hampir 7.600 jiwa per kilometer persegi. Artinya makin tahun jumlah orang yang tinggal di suatu wilayah makin padat. Ini nunjukin kalau pertumbuhan penduduk terus terjadi, tapi bisa jadi sebarannya nggak merata. Banyak yang numpuk di daerah tertentu saja gitu. Oke, lanjut. Buat mengatasi masalah kependudukan, pemerintah sebenarnya udah ngelakuin beberapa upaya. Ada dua fokus utamanya, yaitu mengendalikan jumlah penduduk dan pemerataan persebarannya. Pertama, soal pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk ini biasanya dilakukan lewat program KB. Kita lanjut lagi. Sekarang ada pengertian KB atau keluarga berencana. Jadi keluarga berencana itu atau biasa disingkat dengan KB adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk merencanakan jumlah anak, jarak kelahiran, dan waktu yang tepat untuk memiliki anak. Tujuannya tentu bukan hanya soal jumlah, tapi juga demi menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. KB juga membantu mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, serta memberikan ruang untuk perencanaan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, KB juga mencakup hal-hal lain seperti pengobatan infertilitas dan konseling bagi pasangan yang ingin membangun keluarga. Jadi KB bukan cuma soal mencegah kehamilan, tapi lebih luas lagi ke arah
perencanaan hidup berkeluarga secara keseluruhan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada sejarah KB, sejarah keluarga berencana. Jadi pada tahun 1970 dibentuklah BKKBN atau disebut juga dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 1970 menggantikan lembaga sebelumnya yaitu LKBN. Yang menariknya BKKBN ini bukan bagian dari Departemen Kesehatan, tapi berdiri sebagai badan koordinasi sendiri. Keuntungannya program KB jadi bisa lepas dari pendekatan yang terlalu klinis dan lebih fokus ke pendekatan kemasyarakatan. Ini juga membuat peluang bagi para ahli non medis untuk terlibat langsung dalam penyuluhan dan pengembangan program KB. Seiring berjalannya waktu, struktur BKKBN terus disempurnakan lewat berbagai keputusan presiden seperti Kepres No. 33 tahun 1972, nomor 38 tahun 1978, supaya program KB bisa berjalan lebih efektif dan luas jangkauannya di seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan program keluarga berencana. Jadi tujuan dari program keluarga berencana atau disebut juga dengan KB sebenarnya cukup jelas dan penting. Yang utama adalah untuk membentuk penduduk dan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas. Melalui pengendalian kelahiran, KB juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga secara keseluruhan, biar tercipta keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Selain itu, KB juga membantu membatasi angka kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom, IUD, implan, dan metode lainnya. Semua itu dilakukan agar jumlah kelahiran bisa disesuaikan dengan kemampuan orang tua dalam merawat dan mendidik anak-anaknya. Baik, untuk slide selanjutnya di sini ada manfaat dari keluarga berencana. Program keluarga berencana atau disebut juga dengan KB punya banyak manfaat penting, bukan cuma untuk individu, tapi juga buat masyarakat luas. Menurut WHO tahun 2018 ada beberapa manfaat utama. Yang pertama, untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi KB itu membantu pasangan mengatur jumlah dan jarak kelahiran sesuai keinginan mereka. Jadi lebih terencana dan sejahtera. Yang kedua, menurunkan angka kematian ibu dan bayi atau disebut juga dengan AKB. Dengan menghindari kehamilan yang terlalu dekat jaraknya atau terlalu dini, resiko komplikasi bisa dikurangi sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjaga. Selanjutnya nomor 3 yaitu ada mencegah penularan HIV. KB juga membantu perempuan yang hidup dengan HIV mencegah kehamilan yang tidak direncanakan sehingga mengurangi resiko bayi tertular dan mencegah terjadinya anak yatim karena HIV. Selanjutnya nomor 4 yaitu mengurangi kehamilan remaja. Nah, remaja yang hamil beresiko tinggi melahirkan bayi yang prematur atau berat badan lahirnya tuh lebih rendah. Dengan cara KB bisa mencegah dengan edukasi akses terhadap alat kontrasepsi. Yang terakhir, yang kelima, itu untuk memperlambat pertumbuhan penduduk. Dengan pertumbuhan penduduk yang lebih terkendali, pembangunan bisa lebih merata, ekonomi lebih stabil, dan tekanan terhadap lingkungan bisa dikurangi. Baik, lanjut.
Untuk slide selanjutnya, program keluarga berencana di Indonesia mulai dijalankan sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan dan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Uji coba pertamanya yaitu dilakukan pada tahun 1967, tepatnya di DKI Jakarta. Waktu itu program ini masih bersifat lokal dan dijalankan oleh tenaga medis bersama tokoh masyarakat yang sadar pentingnya pengendalian kelahiran. Meskipun masih kecil dan terbatas, uji coba ini jadi langkah awal menuju pelaksanaan program KB secara nasional di tahun-tahun berikutnya. Dari sinilah kemudian lahir BKKBN dan kebijakan-kebijakan yang lebih luas. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Dalam pelaksanaan program KB atau disebut juga dengan keluarga berencana, dikenal dengan beberapa istilah yang digunakan untuk mengelompokkan peserta berdasarkan keterlibatannya. Peserta program KB ini disebut sebagai akseptor dan dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada akseptor aktif. Akseptor aktif ini peserta KB yang saat ini masih secara rutin menggunakan metode kontrasepsi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mereka inilah yang menjadi indikator keberhasilan langsung dari program KB karena masih berpartisipasi aktif dalam pengendalian kelahiran. Yang kedua ada akseptor KB baru. Kategori ini mencakup peserta yang baru pertama kali mengikuti program KB dan mulai menggunakan alat kontrasepsi. Biasanya mereka mendapatkan penyuluhan atau edukasi terlebih dahulu dari tenaga medis sebelum memilih metode yang sesuai. Akseptor baru menjadi fokus penting dalam peluasan jangkauan program KB. Yang ketiga ada akseptor KB dini. Ini tuh merupakan peserta KB yang mulai menggunakan kontrasepsi sesaat setelah melahirkan, bahkan sebelum masa nifas berakhir. Tujuannya adalah untuk mencegah kehamilan yang terlalu cepat setelah persalinan demi menjaga kesehatan ibu dan si anak. Yang keempat ada akseptor. Baik, selanjutnya di sini ada sasaran program KB. Untuk mencapai tujuan dari program keluarga berencana, sasaran pelaksanaannya dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Pembagian ini penting agar pendekatan program bisa lebih tepat sasaran dan berdampak luas. Yang pertama itu ada sasaran langsung. Sasaran langsung dari program KB adalah pasangan usia subur. Mereka menjadi fokus utama karena berada dalam masa reproduksi aktif dan memiliki potensi tinggi dalam menentukan jumlah kelahiran. Melalui penyuluhan, pelayanan kontrasepsi, serta dukungan kesehatan reproduksi. Diharapkan pasangan usia subur ini dapat menjadi peserta KB yang lestari, atau dalam arti lain mengikuti program secara terus-menerus. Hal ini memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka fertilitas dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, sasaran tidak langsung. Selain pasangan usia subur, program KB juga menyasar pihak-pihak di luar individu, yaitu organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, instansi pemerintah dan swasta, serta tokoh-tokoh masyarakat. Termasuk pemuda dan wanita, mereka diharapkan dapat menjadi mitra dalam membangun sistem nilai baru di masyarakat, yaitu nilai-nilai yang mendukung perencanaan keluarga dengan peran serta aktif dalam pihak-pihak ini gitu. Program KB juga bisa diterima lebih luas, dipahami dengan benar, dan diimplementasikan secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya di sini ada ruang lingkup KB. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada keluarga berencana. Ini adalah inti dari program, yaitu pengaturan jumlah dari
jarak jarak kelahiran untuk menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Yang kedua, kesehatan reproduksi remaja. Program ini menyasar remaja agar memiliki pemahaman yang benar tentang kesehatan reproduksi, pentingnya menjaga diri, dan kesiapan dalam membangun keluarga di masa depan. Yang selanjutnya, ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Nah, ini fokusnya pada penguatan peranan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat agar mampu menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya dengan mandiri dan sejahtera. Selanjutnya, ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Nah, kalau ini fokusnya pada penguatan peran keluarga sebagai unit terkecil masyarakat agar mampu menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya dengan mandiri dan tangguh. Yang terakhir ada penguatan lembaga keluarga kecil yang berkualitas. Mengembangkan sistem dan nilai dalam masyarakat agar terbentuknya keluarga kecil yang tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga harmonis, produktif, dan berdaya saing. Dan yang terakhir ada keserasian kebijakan kependudukan. Oke, lanjut aja ya. Baik, kita lanjut aja ya. Jadi dalam program KB itu ada beberapa pendekatan yang dipakai biar lebih efektif. Yang pertama ada pendekatan kemasyarakatan. Jadi masyarakat itu diajak langsung gitu, diajak ikut keterlibatan langsung. Jadi gak cuman menjadi penerima program saja. Yang kedua ada pendekatan integratif, artinya program KB itu digabung sama kegiatan lain kayak pendidikan atau kesehatan. Jadi biar lebih nyatu dan manfaatnya itu lebih terasa. Selanjutnya yang nomor 3 ada pendekatan kualitatif. Nah, ini tuh lebih ke ningkatin kualitas si layanan KB. Jadi disesuaikan sama kebutuhan orang-orang. Yang selanjutnya ada pendekatan kemandirian. Nah, si pendekatan kemandirian ini tuh kalau ada masyarakat atau instansi yang udah siap, mereka bisa ambil peran sendiri tanpa terlalu bergantung ke pemerintah. Nah, buat menjangkau yang awalnya belum tertarik ikut KB, dipakai juga pendekatan kayak takersa sama kukersa supaya mereka lebih terbuka. Oke, jadi di sini selanjutnya ada diagram data prevalensi jenis-jenis KB. Jadi intinya ya dari diagram ini kelihatan banget orang-orang paling banyak menggunakan KB suntik. Karena mungkin gampang dan gak ribet ya. Tinggal datang ke bidan terus disuntik tiap bulan atau 3 bulan sekali. Nah, terus yang kedua paling banyak tuh ada di feel yang kayak minum obat tiap hari aja. Nah, IUD juga lumayan banyak sih, cuman mungkin masih banyak yang takut atau belum paham soal itu kan IUD itu dimasukin ya ke rahim. Yang jarang banget tuh si sterilisasi, apalagi yang pria bener-bener dikit banget. Mungkin karena cowok-cowoknya nggak mau di steril atau ngerasa belum perlu, padahal itu tuh efektif gitu. Nah, di sini juga ada kondom sama implant juga masih jarang karena mungkin susah aksesnya gitu atau kurang info juga. Tapi lumayan unik sih, lumayan unik. KB tradisional kayak metode kalender gitu masih ada juga yang pakai sekitar 8%, sekitar 8%-an. Jadi gitu deh, kebanyakan orang masih pilih-pilih yang instan dan praktis, tapi belum tentu yang aman atau jangka panjang. Sebagai penutup, jadi program KB itu bukan hanya soal mengatur jumlah anak, tapi juga tentang bagaimana membentuk keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Dengan dukungan dari masyarakat, pemerintah, dan semua pihak, diharapkan program KB bisa terus berjalan dengan baik dan memberi manfaat yang nyata bagi pembangunan Indonesia. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.